Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 5 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-8 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Bab 1, Rumusan Masalah dan Pendekatan Umum. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian pertama dikhususkan untuk menyajikan rincian topik penelitian. Di bagian kedua, relevansi pertanyaan menciptakan metodologi kegiatan kompleks dianalisis. Dan di bagian ketiga, sistem logis umum untuk membangun metodologi semacam itu ditata. Topik penelitian, aktivitas dan sosial yang kompleks. Aktivitas sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output kotor, sebagai hasil dari aktivitas manusia dibuat di perusahaan, di organisasi dan di proyek, di biro perencanaan, di badan entitas negara, regional dan kota, dan di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya, serta di berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan operasi di atas. Bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem dan peralatan yang berkaitan dengannya, semua entitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem kompleks. Kedua, mereka termasuk raket sebagai unsur. Dan ketiga, sejumlah besar bagian penyusunan adalah buatan. Artinya, mereka adalah buatan manusia oleh satu sistem. Dari bahasa Yunani, keseluruhan terdiri dari unsur-unsur terpadu. Suatu kumpulan dari unsur-unsur yang berkaitan dan dihubungkan satu sama lain dan membentuk suatu totalitas yang berbeda, suatu kesatuan. Sebuah sistem buatan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi diorganisasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dideklarasikan. Sistem dalam arti terapan sering dianggap sebagai produk atau aktivitas, atau sebagai layanan yang disediakan sistem. Sistem kompleks, sistem yang memiliki sifat kemunculan. Sistem terbuka dengan elemen yang terus berinteraksi dan bersaing. Keterbukaan dipahami sebagai partisipasi dan interaksi elemen yang bebas dan tidak terbatas oleh faktor buatan, satu sama lain dan lingkungan. Metodologi aktivitas kompleks. Studi dalam sistem, keputusan, dan kontrol menggabungkan entitas serupa menurut alasan tertentu. Mereka dapat ditunjukkan sebagai sistem sosioteknis atau STS. Didefinisikan sebagai kompleks sistem yang melibatkan orang dan mungkin elemen teknis dan alam. Konsep STS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasil dari aktivitas manusia dan terdiri dari manusia. STS adalah hasil dari subjek dari aktivitas manusia. Di sisi lain, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STS. STS berfungsi sebagai aktor kompleks dalam aktivitas, yaitu STS adalah klarifikasi pernyataan. Pertama, terorganisir dan terarah. Praktis, semua aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STS yang satu atau yang lain, yang masing-masing memiliki perilakunya sendiri tentang keberadaan dan perkembangan. Kedua, STS tidak mewakili nilai dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka tidak membawa manfaat hanya melalui keberadaan mereka, apalagi sebagai objek material. Mereka selalu membutuhkan pengeluaran untuk memeliharanya. Nilai dan utilitas muncul dari tujuan penerapan, dari aktivitas pelaksanaan, dan dari fungsinya. Dalam hal ini, sistem sosioteknis memainkan peranan aktor yang terlibat dalam kegiatan. Untuk apa mereka benar-benar diciptakan? Demikian juga, baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara intrinsik tidak berharga. Dari sudut pandang hasil akhir, mereka tidak diperlukan juga.
Tidak ada dampak manajemen pada objek, tetapi nilai mewakili keadaan objek yang sedang dibuat, dikelola, yang dicapai sebagai hasil dari latihan manajemen. Artinya, baik STS dan manajemen merupakan biaya yang tidak dapat dihindari ketika mencapai tujuan akhir. STS adalah hasil dan materi pelajaran dari aktivitas lain, dan karena kompleks, mereka membutuhkan aktivitas kompleks yang sesuai. Untuk menggambarkan dengan benar dan lengkap aktivitas seperti itu, perlu memperluas konsep aktivitas seperti yang diterima saat ini dalam filsafat, psikologi, dan metodologi untuk memperkenalkan definisi aktivitas kompleks. Pemahaman tentang kompleksitas dibahas bersama dengan ketidakpastian dan kemunculan. Definisi STS sesuai dengan istilah yang cukup umum sistem perusahaan. Definisi ini memperluas definisi teknis, organisasi, gratis atau melibatkan elemen manusia, dan sosioteknis sistem. Sebagai aturan, STS juga mencakup langkah-langkah teknologi dan komponen teknis. Teknologi adalah sistem kondisi, kriteria, bentuk, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara berurutan. Komponen teknis adalah ensambel alat aktivitas buatan, lebih tepatnya sistem yang sangat kompleks seperti yang didefinisikan oleh Beer. Validitas pertanyaan ini dibuktikan terlepas dari definisi kompleksitas sebagai berikut. Kompleksitas sistem tidak berkurang secara monoton dalam hal jumlah elemen dan interkoneksi dalam sistem. Aktivitas organisasi dan manajemen yang kompleks, sebagian besar sistem buatan memiliki tujuan dan oleh karena itu memerlukan organisasi dan manajemen. Tujuan berarti berorientasi pada hasil. Bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, mencapai tujuan tertentu. Sumber atau akar penyebab dari setiap hasil adalah aktivitas dengan komponen dan elemennya, dan di atas segalanya orang-orang sebagai aktor yang terlibat. Dalam aktivitas, komponen terpenting dari aktivitas tersebut, organisasi dan manajemen mempresentasikan metode untuk mempengaruhi objek yang dikelola atau diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, sistem sosioteknis memainkan peranan aktor yang terlibat dalam kegiatan, untuk apa mereka benar-benar diciptakan. Demikian juga, baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara intrinsik tidak berharga. Dari sudut pandang hasil akhir, mereka tidak diperlukan juga. Tidak ada dampak manajemen pada objek, tetapi nilai mewakili keadaan objek yang sedang dibuat, dikelola, yang dicapai sebagai hasil dari latihan manajemen. Artinya, baik STS dan manajemen merupakan biaya yang tidak dapat dihindari ketika mencapai tujuan akhir. STS adalah hasil dan materi pelajaran dari aktivitas lain,